Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, bersalawat ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, pagi ini kita akan mendengarkan kajian kitab Risalatul Mu'amanah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Badruzzaman SHI. Baik, kita dengarkan sama-sama kajian kitab Risalatul Mu'amanah. Apa kata Nabi? Fal yatajahhaz ilan nar. Maka siap-siaplah untuk masuk ke dalam api neraka. Ya Allah. Itu wajahnya diusap sama setan. Kalau sekenanya saja, maka itu tidak beda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, para tokoh masyarakat, Mukarram, Pak Ustadz, Dr. Andes, Bapak Eko, Mukarram, guru kita, Mukarram Ustadz Hada, dan segenap pengurus masjid, semoga senantiasa dilimpah rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua yang hadir di masjid ini, semoga kita semua mendapat ridha Allah, kita semua mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak wafat kita, melainkan semua kesalahan-kesalahan kita sudah diganti dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta kepada Allah, semoga Allah panjangkan usia kita dalam keadaan taat dan ibadah. Bertambah usia, semoga bertambah takut kita kepada Allah, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah jauh daripada dosa. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga segala hajat-hajat kita, segala angan-angan kita, segala harapan-harapan kita, semoga Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Semoga dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki kita dilancarkan, dibanyakkan dan diberkahi. Dan semoga yang sakit yang telah kita diangkat segala penyakitnya, yang sedang susah semoga kesusahannya diganti dengan kemudahan, permasalahannya semua dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sedih, yang sedang sumpah, semoga kesedihannya, kesumpahannya diganti dengan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Hidup yang penuh dengan sakinah, rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Dan kita minta kepada Allah, semoga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang saleh wassalihah, ahlul ilm, ahlul ibadah, ahlul khasyah, ahlul Quran. Dan semoga duduknya kita pada subuh ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bin Umar dan Abdurrahman Al-Qasim bin Laras bin Ahmad bin Nasr Fatak bin Syaratan Budul Bergesi Syekh Bukan Besar Syekh Nubal Al-Jalani Rasulullah bin Al-Habib Hamid Nabi bin Syekh Rasul Jamil Awliya Wal-Aqtab Wal-Amjad Wal-Awtan Syekh Bajil Syarih Jami'al Bajina Mahatina Jablatina Bidatina Nastaqil hadal majlis Nihmamanahu A'luna Waslafuna Wa'ba'una Masyayikhuna Salihun Allah yudhiru niyatina Fi niyatin ma'amalna Fi amalin ma'akhlaquna Fi akhlaqin La hadatin Nabi Muhammadin Sallallahu alaihi Fatihah. Wabillahi wasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim fid dharain amin. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai memakmurkan waktu-waktu kita dengan ibadah agar waktu kita menjadi barokah dan umur kita menjadi berfaedah, bertambah umur semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lanjutkan, wa'lam, ketahuilah annahu la yastaqimu mal ihmali halun wa la yasluhu mal infali bal. Sesungguhnya semua perkara tidak akan lurus apabila kita abai terhadap keadaan kita. Wa la yasluhu mal infali balun, dan keadaan kita, semua perkara kita tidak akan bagus apabila diri kita lalai, tidak perhatian terhadap perkara tersebut, tidak perhatian terhadap waktu-waktu. Kalau Hujjatul Islam nafa'allahu bih, telah berkata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, semoga Allah memberi manfaat kepada kita semua dengan sebab beliau, yang bagi antuwazzi'a awqataka, yang bagi antuwazzi'a awqatika wa turattiba awradaka wa tu'ayyina li kulli waqtin syughlan la tata'addahu wa la tu'athir fihi siwahu. Yang bagi seharusnya antuwazzi'a awqatika, hendaknya kau membagi waktu-waktu, wa turattiba awradaka, engkau atur wirid-wiridmu, bacaan-bacaan wiridmu, wa tu'ayyina, dan kau tentukan di kulli waqtin, di setiap waktu, syughlan, aktivitas-aktivitas, la tata'addahu wa la tu'athira fi siwahu, yang mana aktivitas-aktivitas tersebut itu tidak bisa dilewati dan tidak bisa didahului oleh aktivitas-aktivitas yang lainnya. Jadi kita tentukan kapan kita bekerja, kapan kita makan, kapan kita membaca Al-Quran, kapan kita berpikir, kapan kita membaca kitab, kapan kita belajar. Itu sudah kita tentukan waktu-waktunya, yang mana jangan sampai waktu-waktu tersebut terlewat dengan hal yang sia-sia. Wa amma man taraka nafsahu muhmala, sudah, dan barang siapa yang membiarkan dirinya sia-sia, waktunya kosong, tidak diatur, ihmal bahaim, sebagaimana hidupnya para binatang, yastaqilu fi kulli waqtin bima tafaqa, ya sibuk di setiap waktunya sekenanya saja. Jadi waktu-waktunya nggak diatur. Bangun tidur mau ngapain, waktu pagi mau ngapain, siang apa aktivitas kita, sore apa kegiatan kita. Jadi tidak diatur, ya dibiarkan sekenanya saja. Maka itu tidak beda dengan binatang. Kaifattafaqa fatamli aktsarul awqati dhai'atan, maka apabila waktu kita tidak kita atur, maka kebanyakan waktu-waktu kita akan terbuang sia-sia. Ingat, jadi hidup kita di dunia ini ialah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya sampai hidup kita seperti binatang, cuma makan, minum, tidur, buang hajat, makan, minum, tidur, buang hajat, maka gak ada beda hidup dengan binatang. Na'udzubillah min dzalik. Wa awqatuka umruka, waktu-waktumu itu adalah umurmu. Wa umruka ra'su malika, dan umurmu itu adalah modal. Wa alih aslu tijaratika, nah itu umur adalah modal. Wa bi usuluka ila na'imil abadi fi jiwarillahi ta'ala, yang mana dengan umur, dengan waktu bisa menyampaikan kita kepada kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakul nafasin min anfasika jauharatun la qimata lahu, dan
setiap nafas dari nafas-nafasmu itu adalah permata yang harganya sangat mahal, tidak bisa dibeli dengan uang. Idla iwadalahu wa idza fata fala awdalahu, yang mana nafas ini tidak bisa digantikan dan apabila sudah lewat maka tidak bisa kembali lagi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengingatkan kepada kita semua bahwasanya waktu ini adalah modal kita. Maka itu ayo kita mau gunakan untuk apa? Seseorang bisa menjadi baik, bisa menjadi soleh itu dikarenakan waktu. Dan seseorang juga bisa menjadi jahat, bisa menjadi orang yang sangat dimurkai Allah juga dikarenakan waktu. Dan apabila waktu ini sudah habis, maka kita akan menjadi cerita untuk orang-orang setelah kita. Mereka para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, ada yang menjadi wali-wali Allah, itu semua dikarenakan waktu. Ada yang bisa jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ada seperti Syekh Yazid Al-Bustami, ada yang seperti Kiai Haji Nur Ali. Ya, itu semua dikarenakan apa? Dikarenakan memakmurkan waktu-waktunya. Dan sebaliknya ada juga yang menjadi musuh-musuh Allah, ada seperti Fir'aun, ada seperti Qarun, ada seperti Haman, yang dikarenakan menggunakan waktu-waktunya untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal pilihan pada kita. Jadi kita ingin menjadi orang yang baik di sisi Allah atau ingin menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafas ini adalah modal kita. Ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan nafas ini, ya, ini modal kita untuk menghapus segala dosa-dosa kita, untuk mengejar segala ketertinggalan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Jadi Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ajal Warad berkata, dari sekian banyak sabda-sabda Nabi besar Muhammad, itu ucapan-ucapan Nabi besar Muhammad, nasihat-nasihat Nabi besar Muhammad dibukukan, ya, menjadi kitab berjilid-jilid, sampai ada kutubus sittah, kitab induk hadis yang 6, ya, bahkan masih banyak lagi. Dari sekian banyak nasihat-nasihat tadi, kata Imam Ghazali, itu terkumpul dalam nasihat ini, terkumpul dalam hadis ini. Hadis apa? Nabi besar Muhammad bersabda, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Tanda-tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah istighaluhu bima la ya'nihi, ketika hamba tersebut sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kita nggak tahu yang Allah ridho sama kita apa tidak, Allah murka sama kita apa tidak, kita nggak tahu. Tapi Nabi besar Muhammad memberi tanda-tandanya. Jadi tanda Allah ridho kepada kita, tanda Allah suka kepada kita, ketika waktu-waktu kita dihabiskan dengan hal-hal yang bermanfaat, dihabiskan dengan hal-hal ibadah. Namun sebaliknya, tanda Allah murka kepada kita, tanda Allah tidak mempedulikan kita, ketika waktu-waktu kita terbuang sia-sia, atau na'udzubillah min dzalik, bahkan terisi dengan hal-hal dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu-waktu yang diisi dengan maksiat, maka peti-peti tersebut itu akan mamlu'atun bidzulmah, akan dipenuhi dengan kegelapan-kegelapan. Ya, kalau waktu terbuang sia-sia saja sudah menyesal, terlebih lagi apabila dipakai untuk maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua bisa memakmurkan waktu-waktu kita. Dan Nabi besar Muhammad menutup hadisnya, wa man jawazal arba'ina wa lam yaglib khairuhu ala syarrihi fal yatajahhaz ila nar. Barang siapa yang usianya sudah lewat 40 tahun, ya, perhatikan nih, yang udah lewat 40 tahun. Dan yang belum 40 tahun bukan berarti dia santai, tidak. Faman jawazal arba'ina, barang siapa yang usianya sudah lewat 40 tahun, ya, akan tapi walam yaglib
khairu ala syarrihi, kebaikannya, amal solehnya belum mengalahkan maksiatnya, amal baiknya tidak lebih banyak dibanding dosa-dosanya, ya. Jadi orang kalau udah 40 tahun tapi masih aja berbuat dosa, masih aja maksiat, masih nggak mau ibadah, itu wajahnya diusap sama setan. Kalau wajah diusap sama malaikat berkah. Ada yang usap setan, sial. Apa kata setan? Hada wajhun la yuflih. Ini wajah-wajah nggak beruntung. Ada apa? Ini wajah-wajah penghuni neraka. Na'udzubillah minta. Sebelum saya akhiri, ya, ini adalah Habib Abdullah bin Usaid bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufik. Ini orang-orang tua kita nih udah gak asing lagi dengan kitab Sulamut Taufik. Ini beliau, Al-Habib Abdullah bin Usaid bin Tahir, beliau qiyamu bil lail bi aswati ajza'i minal Qur'an. Beliau kalau tahajud di malam hari, itu tahajudnya membaca 10 juz Al-Qur'an. Ya, jadi dalam tahajudnya baca 10 juz Al-Qur'an. Wa fi sholatil duha famaniyat ajza, dan kalau sholat duha, ya, beliau baca 8 juz Al-Qur'an. Udah berapa tuh? Kalau tahajud 10 juz, kalau duha 8 juz. Ya. Kemudian wiridnya 25.000 kali baca ya Allah, ya Allah, ya Allah 25.000 kali. Kemudian wa khamsata wa isruna alfan min la ilaha illallah, la ilaha illallah dibaca 25.000 kali. Kemudian baca salat sama Nabi besar Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, juga baca 25.000 kali. Sangat luar biasa. Jadi pikirannya 10 juz tahajud, 8 juz duha, zikirnya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 25.000 kali, la ilaha illallah 25.000 kali, sholawat 25.000 kali. Kemudian setelah beramal itu semua, dalam doanya beliau berkata, ya Rabbi ma makna amal. Ya Allah, saya gak punya amal. Bayangin, ya Allah, saya gak punya amal. Wa kasbana kullu salam, semua perbuatan saya kebanyakan saya banyak dosa. Saya ini banyak dosa. Lakin lana fika amal tuhir idza marrah. Akan tapi aku punya angan-angan, aku punya harapan kepada Engkau, semoga Engkau semua menerima amalku dan mengampuni dosa-dosaku. Ya Allah. Setelah amalan yang begitu banyak, merasa gak punya amal. Kalau kita bagaimana, Pak? Ya, ya, kadang kita baru amal sedikit udah merasa paling ahli ibadah. Ya, kita minta kepada Allah, semoga Allah SWT memberikan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa memakmurkan waktu-waktu kita dengan ibadah, dan kita wafat husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, selesailah kajian ilmu pada pagi hari ini. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan atas penyampaian ilmunya. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita akhiri dengan berdoa. Astagfirullahaladzim, 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 min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal